Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Rudi dan juga Bu Nofri. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan proyek akhir kami pada matkul MA 4072 pembelajaran mendalam, yaitu dengan judul Predictive Maintenance untuk Jet Turbofan milik NASA. Saya tidak sendiri, saya juga dibantu oleh Aura dan juga Fajrul. Oke. Mungkin berikut adalah sedikit latar belakang dari kami, mengapa kami memilih dataset ini dan juga mengapa kami meneliti bidang ini gitu. Nah, yang pertama, prediktif ini atau pemeliharaan prediktif ini tidak sembarang atau tidak mudah untuk dilakukan, terutama untuk pada mesin jet turbofan yang dimiliki oleh NASA, karena itu cukup fatal apabila ada kesalahan atau ada hal yang merugikan gitu, yang tidak sesuai dengan prediksinya. Mengapa? Karena itu bisa menyangkut hajat banyak orang, biayanya sangat tinggi, dan juga akan sangat merugikan pihak NASA itu sendiri. Dan mungkin dari situ poin-poin itu kami ingin tahu nih gimana caranya untuk melihat dari sisi sektor aviasinya, dari kebutuhan predictive maintenance-nya, dan juga bagaimana evolusi teknologi yang sekarang itu. Karena pada saat dulu mungkin sebelum dikenal machine learning dan deep learning itu untuk melakukan ekstrapolasi digunakan metode statistik gitu ya, yang mungkin cukup jadul gitu. Dan next, dan berikut adalah batasan dan rumus masalah. Batasannya yang pertama adalah datasetnya. Kami hanya menggunakan dataset dari NASA CMAPS subset untuk mesin FD001, dan untuk arsitektur model sendiri kami menggunakan hanya dari MLP, CNN, LSTM, dan Bigru dan juga transformer dan hybridnya. Nah, rumusan masalah sendiri kami ada 4. Itu ada untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari arsitektur tersebut, bagaimana pengaruh pemilihan fitur dari preprocessing data yang kita lakukan, yang kami lakukan. Yang ketiga, apakah pendekatan dan klasifikasi kondisi mesin tersebut itu memberikan hasil yang informatif gitu. Jadi nggak hanya cuma memprediksi, tapi juga dari klasifikasi itu sendiri apakah ada informasi yang dapat kita dapatkan gitu. Nah, entah itu bagaimana performa dari semua model-model tersebut gitu ya. Mungkin kita next sedikit. Nah, dari deskripsi dataset tersebut, kami menggunakan dataset dari Kaggle yang sudah cukup bersih dan juga cukup baik. Namun nanti akan dilakukan beberapa fitur engineering dan juga data preprocessing yang cukup kompleks. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan bahwa struktur data pembagian data seperti berikut: ada data trend, ada data test, dan juga ada data RUL atau ground truth atau nilai hasil nyatanya gitu ya. Untuk evaluasinya, nah di sini trennya sendiri itu 61% dari seluruh data, dan untuk pengujian sendiri itu ada 39% gitu ya. Dan untuk fiturnya sendiri cukup banyak, yaitu ada 26 kolom atau 26 fitur. Yang pertama ada ID mesin, ada siklus waktu, 3 kolom pengaturan ketinggian mesh dan throttle, dan 21 sensor yang berbeda gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga untuk kami bisa melihat bagaimana kekompleksan data ini. Nah, next, nah di sini kami tidak hanya melakukan ekstrapolasi atau forecasting, namun kami di sini juga melakukan klasifikasi gitu. Dengan apa? Dengan metode yang sudah pernah diajarkan di kelas, yaitu ada multi-layer perceptron dan juga CNN. Next, next. Dan berikut adalah beberapa model dari deep learning yang kami gunakan, yaitu ada LSTM sebagai bentuk yang lebih model yang lebih baik dibandingkan RNN, namun cukup baik dalam melihat atau memiliki gate yang tidak dimiliki oleh RNN gitu, yaitu ada for gate input dan output. Dan Bigru sendiri itu bidirectional gated recurrent unit, dan ini mungkin adalah pembanding antara LSTM itu sendiri agar tidak terlalu berat, namun lebih baik dibandingkan dengan RNN itu sendiri gitu. Nah, ada transformer. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme inti dari attention itu sendiri yang lebih kompleks dibandingkan dengan LSTM. Dan untuk transformer ini kami pengen tahu aja gitu, gimana mengadopsi pengetahuan dari sebelumnya dengan yang
domain yang lainnya gitu. Kita pengen tahu dengan menggunakan transfer learning. Dan yang terakhir itu ada LSTM plus autoencoder. Kenapa harus ada hybrid ini? Karena dari beberapa paper yang kami baca, LSTM dengan autoencoder itu cukup baik dalam melihat jangka panjang dengan anomali detection yang cukup kompleks gitu ya. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya gitu. Baik, terima kasih. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahyu Ramani Aurasindu dengan NIM 182222099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen dan hasil dari eksperimen yang telah kami lakukan. Sebelumnya, sebelum kami melakukan eksperimen ini, kami melakukan inisiasi dataset terlebih dahulu dengan melakukan distribusi data, di mana 61% datanya berupa data training dan 39%-nya data testing. Selain itu, kami juga membuat label target RUL, di mana rumusnya itu bisa dilihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, kami melanjutkan dengan preprocessing data, seperti menangani nilai konstan dan outlier, serta seleksi fitur menggunakan MIR dan BIF. Dengan preprocessing ini, kami menyisakan hanya 19 fitur dari yang tadinya 26 fitur. Selanjutnya, kami melakukan klasifikasi kondisi mesin berdasarkan RUL dan mengubah data menjadi bentuk sequence untuk regression task. Di sini sudah memasuki tahap training, dan untuk yang klasifikasi ini, kami membedakannya menjadi 3 kelas, di mana kelas pertama adalah kelas normal, kedua kelas waspada, dan ketiga adalah kelas kritis, di mana kelas normal ini memiliki RUL lebih dari sama dengan 125, waspada RUL-nya berada di antara 30 sampai 125, dan kritis RUL-nya kurang dari sama dengan 30. Untuk yang regression task, untuk setiap sampelnya nanti terdiri atas jendela 30 siklus berturut-turut sebagai input dan nilai RUL pada siklus berikutnya sebagai target. Nah, setelah training itu dilakukan, kami mendapatkan hasilnya. Di sini kami menggunakan dua model untuk task klasifikasi, di mana di mana model MLP mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik dibandingkan CNN dengan akurasi sebesar 0,8 dan F1 score juga 0,8. Sedangkan CNN sendiri mendapatkan hasil 0,79 dan F1 score-nya juga 0,79. Lalu untuk yang confusion matrix-nya juga sebagian besar sudah bisa menunjukkan bahwa sebagian besar kelasnya sudah bisa ditebak dengan tepat, dan kalaupun ada kelas yang ditebak dengan salah, itu biasanya terjadi karena kelasnya juga bersebelahan, seperti waspada dengan kritis dan waspada dengan sehat. Sedangkan untuk sehat dengan kritis sendiri, itu tidak ada yang salah ditebak sama sekali, dan bisa dilihat bahwa nilainya di sini 0. Oke, untuk selanjutnya itu ada hasil dari task yang regresi, di mana kita menggunakan 5 model. Pertama ada LSTM, kedua Big-GRU, ketiga Transformer, keempat Transfer Learning, dan yang terakhir adalah hybrid antara LSTM dan autoencoder. Untuk LSTM dan Big-GRU sendiri masuk ke model RNN atau Recurrent Neural Network, dan di sini kita bisa lihat bahwa hasil yang paling oke itu antara LSTM dan Big-GRU, yang keduanya RNN. Yang bisa ditebak juga itu karena data yang kita gunakan adalah time series, sehingga lebih baik menggunakan model-model yang mendukung sequence. Di sini didapatkan hasilnya yang cukup baik, ada LSTM dan Big-GRU dengan 5,9 dan 5,04, dan RMSI-nya untuk LSTM 14,8 dan Big-GRU 16, lalu untuk optimizer-nya, di sini kita membandingkan 3 optimizer, ada yang pertama satu Adam, yang kedua RMSprop, dan yang ketiga SGD. Di sini kita bisa melihat bahwa MI-nya yang paling rendah itu ada SGD dengan nilai 7,6, sehingga bisa dianggap itu adalah optimizer terbaik untuk model yang kita buat, di mana kita menggunakan model LSTM, tetapi bisa dibilang ini tidak mewakili keseluruhan dan menunjukkan bahwa SGD adalah optimizer terbaik dari ketiganya, karena epoch yang kita gunakan juga cukup sedikit, hanya 25, sehingga bisa dibilang kayak kurang mewakili. Sedangkan untuk autoencoder-nya, di sini kita bisa lihat bahwa presisi
dan F1 score-nya itu cukup rendah, tapi ROC, AUC, dan recall-nya itu cukup tinggi, itu sekitar 90-an persen. Hal ini karena kita mengorbankan mesin-mesin yang sebenarnya masih di tahap waspada, itu dimasukkan ke kelas kritis karena kelas-kelas waspada dianggap sebenarnya sudah membutuhkan maintenance dan akhirnya risikonya menurunkan nilai presisi dan F1 score-nya sehingga sangat rendah, ini kurang dari 50% untuk presisi dan recall-nya hanya 60-an persen. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk diskusi hasil, di sini pendekatannya terpilih di antara task yang digunakan, dijalankan di sini, di project ini adalah pertama untuk task klasifikasi, model terbaik yang dipilih adalah MLP, yaitu multi-layer perceptron dengan akurasi 80%. Untuk regresi yang digunakan, terdapat 5 model yang digunakan dan yang terbaik adalah BIGRU atau bidirectional GRU dengan mean absolute error dan juga R-square-nya juga yang terbaik di antara yang lainnya. Untuk anomaly detection di sini model terbaiknya ada autoencoder karena memang hanya autoencoder yang digunakan. Ini mengapa dikatakan terbaik? Ini berdasarkan ROC dan AUC yang tingginya. Dan untuk optimizer yang digunakan ada 3, ADAM, SGD, dan juga RMS Prop. Dan yang terbaik adalah SGD atau Stochastic Gradient Descent. Yang dimana ini terbaik berdasarkan run mean square error-nya. Di sini klasifikasi penjelasannya atau interpretasi dari segalanya, hasil diskusinya adalah pertama untuk klasifikasi, di sini yang digunakan model yang digunakan seperti yang diketahui adalah MLP dan CNN, yang di mana di sini memprediksi kelas berdasarkan nilai rule. Jadi untuk rule lebih dari 125 dinyatakan sebagai normal atau sehat, mesinnya normal, tidak kenapa-napa. Lalu untuk rule di antara 125 dan 30, ini adalah salah satu kondisi di mana mesin itu harus diwaspadai karena mendekati ke nilai atau kondisi kritis daripada suatu mesin, yang dimana kondisi kritis mesin ini ditandai dengan nilai rule yang lumayan relatif kecil, yaitu di bawah 30. Dan berdasarkan metrik yang digunakan, yaitu akurasi dan juga F1 score weighted, di sini MLP terbaik berdasarkan metrik-metrik tersebut. Untuk regresi, di sini model yang digunakan memprediksi nilai rule secara kontinu berdasarkan teknik sliding window, yang dimana data tetap tabular, tidak diubah seperti metode klasifikasi. Dan ini sliding window ini mengubah data tabular tersebut menjadi data yang sequential, seperti itu. Untuk penjelasannya, kenapa BIGRU dan sebenarnya BIGRU dan LSTM yang terbaik. Di sini pertama, BIGRU dan LSTM ini unggul karena metodenya itu pendekatannya tersebut selaras dengan karakteristik dari dataset yang digunakan, yaitu dataset FD001, yang dimana ini beroperasi di single operating conditions dengan noise yang rendah, dan juga BIGRU dan LSTM ini adalah RNN yang memiliki forget and update gate, sehingga dia lebih bisa memilih informasi, lebih selektif dalam memilih informasi untuk mengabaikan noise-noise tersebut. Lalu untuk anomaly detection, di sini autoencoder ini dilatih hanya untuk di data yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di data yang normal, yaitu dengan nilai rule remaining useful life-nya adalah lebih dari 125. Ini digunakan untuk mendeteksi anomali. Dan di sini di sini menggunakan istilah reconstruction error, yang dimana reconstruction error adalah variabilitas yang gak ditangkap di dimensi yang lebih rendah, dan dimensi yang lebih rendah ini dinyatakan sebagai data yang tidak sehat atau data yang mendekati kegagalan. Jadi reconstruction error-nya ini akan rendah ketika datanya sehat dan akan tinggi ketika datanya mendekati kegagalan. Kenapa seperti demikian? Karena data-data tersebut untuk data yang gagal ini tidak dilatih pada data yang sehat, sehingga proyeksinya tidak berbanding, seperti demikian. Untuk hasil evaluasi di sini precision-nya 0,48%, 48%, recall-nya 94%, F1 score-nya 64%, dan ROC AUC-nya tinggi. Nah, di sini interpretasi daripada hasil evaluasi ini adalah pertama untuk precision-nya, di sini precision-nya sangat rendah, di bawah 50%. Ini artinya
dia memiliki nilai positif yang lumayan tinggi. Dan ini sebenarnya dapat ditolerir karena apabila dilihat di sini recall-nya hampir menyentuh 95%, yang dimana artinya di sini apabila dilihat di confession matrix juga terdapat 168 data anomali yang tidak terdeteksi. Di sini mengartikan bahwa resiko daripada gagal mesin itu resiko gagal mesin yang luput dideteksi oleh AI yang digunakan atau model yang digunakan ini dapat diminimalkan seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk optimizers di sini SGD memang memiliki metrik yang terbaik secara root mean square error atau mean absolute error terbaik dibanding ADAM dan RMS Prop. Ini karena didukung oleh datasetnya sendiri, dataset FD001 sendiri, yang memang dia secara linear konsisten mendukung SGD. Namun, di sini justifikasinya kenapa untuk training seluruhnya digunakan ADAM. Pertama, SGD ini dilakukan pada epoch yang terbatas, yaitu epoch 25, dan tidak merepresentasikan training keseluruhan, karena memang untuk seluruh training digunakan pada epoch 100, seperti itu. Jadi, yang digunakan tetap pada training keseluruhan adalah ADAM, karena di sini SGD hanya merupakan representasi dari sedikit data, representasi daripada sedikit proses training, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari diskusi hasil, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dan untuk yang terakhir, di bagian kesimpulan dan rekomendasi, di sini pembahasannya meliputi pertama untuk efektivitas model, di bagian klasifikasi atau pendekatan klasifikasi, jelas MLP lebih baik dari CNN dengan akurasi 0,80 atau sekitar 80% lebih baik daripada CNN, yaitu 79%, yang dimana ini berbeda sekitar 0,63%. Dan artinya di sini adalah hubungan fitur global yang ada di dataset secara tabular ini justru lebih bagus daripada mengekstraksi fitur spasial lokal di CNN, yang dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya melakukan reshaping 3D daripada data tabular. Untuk regresi di sini BigGRU atau Bidirectional Gated Recurrent Unit ini lebih baik daripada LSTM dan juga model ensemble LSTM dengan autoencoder. Dengan mean absolute error daripada BigGRU ini adalah 5,04. Interpretasinya adalah pertama di sini BigGRU sangat efektif untuk menangkap pola degradasi yang terjadi secara long term atau secara jangka panjang dalam data time series, yang dimana ia dapat melakukan update and forget fitur-fitur yang dikira akan memberikan noise untuk diabaikan. Untuk optimizer sendiri, secara root mean square error, di sini SGD atau stochastic gradient descent lebih baik daripada ADAM dan RMS Prop, tapi balik lagi untuk percobaan optimizer ini dilakukan pada epoch yang terbatas, yaitu di epoch 25, sehingga ini tetap untuk training dilakukan dengan model, tetap digunakan oleh optimizer ADAM. Interpretasinya adalah pola degradasi linear yang terjadi di mesin atau degradasi rule mesin, remaining useful life daripada mesin, ini cocok dengan gradien sederhana yang dibawa oleh SGD. Selanjutnya untuk anomaly detection menggunakan autoencoder. Di sini metrik autoencodernya terpampang jelas bahwa recall-nya tinggi dan juga ROC and AUC-nya ini juga tinggi. Artinya high recall atau recall yang tinggi ditambah 168 anomali yang tidak terdeteksi menunjukkan bahwa risiko kegagalan mesin yang tidak terdeteksi atau luput dari deteksi dapat diminimalkan. Untuk rekomendasinya, pada proyek kali ini, predictive maintenance dilakukan secara supervised dan unsupervised, yang dimana supervised-nya ini dilakukan secara klasifikasi dan regresi, yang telah dibahas di bagian-bagian sebelumnya. Untuk unsupervised-nya dijelaskan di anomaly detection, yang dimana ada bagian yang tidak terproyeksi seperti kesehatan mesin,
hanya untuk memproyeksikan kesehatan mesin dan tidak memproyeksikan daripada ketidaksehatan mesin atau titik mesin sehingga gagal. Jadi ini sudah lengkap dilakukan di proyek ini, dan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif, yang dimana tidak hanya fokus pada satu pendekatan yaitu di supervise saja, tapi membuat satu pendekatan lain di bagian unsupervised yang lebih menekankan pada bagaimana suatu mesin bisa mengalami degradasi dengan berbagai cara yang lebih maju. Untuk rekomendasi yang pertama di sini, gunakan Bigru untuk produksi estimasi roll. Jadi mengesampingkan metode klasifikasi dengan MLP dan CNN, dan juga menyampingkan daripada model-model lain seperti LSTM, Transfer Learning, Transformers, dan Hybrid Method yang lainnya. Lalu mengintegrasikan Bigru dengan autoencoder sebagai proteksi dua lapis, yaitu supervised dan unsupervised yang telah dibahas sebelumnya. Lalu melakukan eksplorasi dataset yang lebih luas menggunakan FD001 dengan FD004, yang dimana pada proyek ini sudah dilakukan pada FD001. Sehingga untuk FD002 sampai dengan FD004 ini perlu dilakukan untuk eksplorasi lebih lanjut berkaitan dengan hasil daripada akurasi transformer atau hasil dari metrik transformer dan transfer learning yang kurang baik. Jadi model yang telah ditrain di FD001 akan dapat dipergunakan lagi di FD002 sampai dengan FD004 untuk melihat sebagaimana model tersebut dapat mengcover seluruh permasalahan. Dan yang terakhir adalah tuning optimizer harus dikerjakan atau dilaksanakan secara komprehensif di awal pengembangan, sehingga sebenarnya ini sudah dilakukan dan akan lebih baik lagi apabila melibatkan banyak opsi dalam pada konfigurasi hyperparameter tuning. Seperti itu. Sekian dari kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.